Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Subang, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Subang, yang kami hormati Ketua Korpri Kabupaten Subang, yang kami hormati Asda 2 dan Asda 3 Setda Kabupaten Subang, yang kami hormati pula staf ahli bidang pemerintahan Setda Kabupaten Subang, yang kami hormati hadirin peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara seminar dengan tema ASN Milenial, berkontribusi dan berinovasi mewujudkan Subang Jawara. Tamu undangan dan hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dan hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan dan peserta seminar yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan dan untuk kelancaran, acara diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Denny Prasetyo, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Wassalim warḍa'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa a'udzu bisultanik. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fasya wal munkar was-suyufa mukhtalafa ida wal minha ma dhahara wa ma baton min baladina fi Kabupaten Subang Jawara min buldanil muslimina fi Indonesia ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umurana wa asin ahsadana wa nawir qulubana warfa'na darajatana wa hasil maqasidana. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu peserta seminar yang kami hormati,
Acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Korpri Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Haji Cecep Supriyatin, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya sampaikan salam Subang dan Bapak Bupati sebelumnya tidak kita ajari maknya teuing ASN milenial teu apal salam Subang. Nanti mana yang tidak menjawab bisa diteliti di CCTV, Pak. Rakyat Subang. Subang. Jaya, istimewa, sejahtera. Murni Papa detik ini mereka mengucapan tanpa diajari sebelumnya. Terima kasih para ASN milenial yang hadir sini. Ya. Yang saya hormati Bapak Bupati Subang, Bapak Haji Rohimat. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Subang, Bapak Haji Agus Maskur. Bapak Rohimat ini sebagai Ketua Dewan Penasehat Korpri. Dan Bapak Wakil Ketua Korpri. Dan sangat jarang sekali Bapak Ibu, dua-duanya ada di sini adalah tepuk tangan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Asda II, Pak Dr. Gunung, yang terakhir Bapak Asda III, Pak Haji Ahmad, yang terakhir staf ahli bupati, Pak Ahmad, dan tamu-undangan dari BJB dan dari personal BSDM, serta yang saya cintai dan banggakan para peserta seminar. Bapak Bupati dan tamu-undangan yang terakhir, saya laporkan bahwa kegiatan seminar ini adalah rangkaian tentang 2021, di mana sudah dimulai pada hari Senin dari mulai kegiatan lomba pemuncak, Korpri Prasetya, dan juga donor darah, dan juga karaoke, ternyata Korpri juga bisa nyanyi, ya, dan juga kemarin tradisional, ya, kaitan dengan program tradisional. Dan untuk donor alhamdulillah hampir 100 tamu pada Korpri untuk menyampaikan ini. Ya, terima kasih. Kemudian juga nanti puncaknya Bapak Bupati dan Bapak Bupati kami mohon untuk menjadi pembina upacara pada bulan puncak, karena Korpri juga akan ada video yang berharap ya, di Bapak Bupati bahwa Korpri solid dan bisa untuk juga baris berbaris. Karena kalau Korpri upacara jongkok jadi berita luar biasa. Tapi kalau betul tidak diberita, gitu ya. Ya, itu. Bapak Bupati dan Bapak Ibu, Bapak Wakil Bupati yang saya hormati dan undangan yang saya hormati, bahwa seminar ini adalah merupakan mewujudkan ASN milenial yang bisa berkontribusi dan berinovasi mewujudkan Subang Jawara. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka di Aula Pemda Kabupaten Subang dan virtual Zoom meeting. Jadi selain di aula juga ada peserta di masing-masing kantornya. Peserta yang hadir merupakan PNS formasi tahun 2018. Coba yang di sini hadir 2018 bisa acungkan tangan. Nah, ini yang diterima tahun 2018. Walaupun di luar juga yang virtual juga ada. 2019 ada 2019. Ya. Sekarang 2021. Ya. Karena 2020 ini tertunda karena kita COVID, ya, gitu. Di sini berjumlah 192 orang. Kemudian dan yang hadir di sini adalah semuanya tenaga teknis, Pak. Sedangkan yang untuk non teknis, untuk perawat dan guru ini berjumlah 558 orang. Ini dilakukan secara virtual, Zoom meeting. Nanti bisa diperlihatkan di monitor. Jadi yang di sini adalah teknis. Kenapa yang perawat, guru kesehatan dan guru tidak sini? Karena dikhawatirkan mengganggu pelayanan publik. Jadi kita yang teknis saja yang sini hadirkan. Jadi formasi 2018 ini guru sebanyak 142 orang, tenaga kesehatan 151 orang, tenaga teknis 51 orang. Kemudian formasi guru sebanyak 69 orang, kesehatan 68 orang,
Kemudian untuk teknisnya 132 orang. Kemudian untuk formasi 2021, tenaga kesehatan 118 orang dan tenaga teknis 19 orang. Alhamdulillah sudah berproses dan sesuai amanat Bupati, ya, sesuai perintah Pak Bupati dan Wakil Bupati bahwa proses pengangkatan Bapak Ibu tidak memerlukan biaya. Betul atau tidak? Nah, bisi gitu memerlukan biaya. Jadi kita pelayanan kepegawaian ₹0, tidak ada pemungutan apapun untuk pelayanan kepegawaian di kita sesuai dengan instruksi Bupati. Terima kasih kepada Pak Bupati dan rekan-rekannya. Ya. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, dan terakhir Bapak Bupati secara spontan tadi rekan-rekan yang ada sini ASN yang berkumpul di sini ingin menyampaikan kepeduliannya terhadap bencana Cianjur, walaupun spontan. Kami tidak melihat besar kecilnya, Bapak Bupati tidak melihat kecilnya, tapi keikhlasan mereka. Ini terkumpul 2.500.000. Terima kasih ya. Terima kasih, demikian laporan kami. Kami mohon Bapak Bupati dapat membuka acara ini dan Bapak Wakil Bupati bisa menjadi narasumber pada kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, hadirin peserta seminar yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Subang sekaligus membuka seminar dengan tema ASN Milenial berkontribusi dan berinovasi mewujudkan Subang Jawara. Yang terhormat Bapak Haji Ruhimat, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal, saya percaya. Kalian sudah hafal semua. Tapi saya ingin betul-betul sangat menjiwai. Yang pertama menjiwai ucapannya salam Subang. Tapi saya ingin betul-betul apalah artinya salam Subang tanpa kita implementasikan, bukan sebuah angan-angan. Kita ucapkan di sini dan implementasikan di tupoksi masing-masing maupun di lingkungan masing-masing. Mudah-mudahan ucapan salam Subang ini betul-betul bisa terlaksana, bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Subang. Baik, saya akan mulai kembali apa yang diucapkan Pak Kepala BKSDM. Rakyat Subang, Subang Jaya, istimewa, sejahtera, insya Allah, amin. Yang saya hormati Wakil Bupati Subang, yang insya Allah akan menjadi narasumber saudara-saudara. Yang saya hormati Kepala BKSDM Kabupaten Subang, Pak Cecep. Yang saya hormati Asda 2, Pak Dr. Nunung. Pada apa enggak kalian Asda 2? Coba nangtung bisina teu apal ka Asda 2. Nah ini Asda 2 ya. Sebab 20-25 tahun yang akan datang pasti kalian yang akan menggantikan mereka. Itu bisa dengan syarat nanti ikuti apa yang mau disampaikan oleh narasumber ya. Yang saya hormati Asda 3 Kabupaten Subang, Pak Haji Ahmad. Izin nangtung Pak Ahmad. Teu pantes ASN milenial teu apaleun ka Asda 3. Pak Ahmad sudah berapa puluh tahun bekerja sebagai ASN, masih lama kan pensiun? Jadi kurang lebih geus 35 tahun ya.
tapi beliau menduduki eselon 2 nampaknya sudah 20 tahunan. Biasanya itu ya cukup bagus karena kemampuan, karena kemauan. Alhamdulillah, insya Allah tentunya di antara kalian nanti akan menggantikan duduk seperti mereka, insya Allah, amin. Ya. Yang saya hormati staf ahli Setda Kabupaten Subang, Pak Haji Nana, ini staf ahli Setda sebelum di staf ahli Kadis Pemdes, ya. Namun beliau kita doakan mudah-mudahan cepat sehat kembali. Kemudian pula para peserta seminar, baik yang hadir di sini maupun yang hadir melalui virtual, tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya harapkan hari esok Subang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara Hari Ulang Tahun Korpri. Kemudian pula diisi dengan berbagai kegiatan, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut insya Allah betul-betul akan memberikan inovasi tersendiri untuk bagaimana mewujudkan Subang Jawa Barat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan yang baik penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana kita diberikan nikmat dalam kesempatan ini dan nikmat kesehatan untuk mewujudkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kerabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia HUT Korpri ke-51 atas penyelenggaraan kegiatan ini. Aparatur sipil negara atau ASN merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan, dan saat ini pemerintah pusat sedang fokus membangun sumber daya manusia SDM yang memiliki integritas untuk mengisi era revolusi industri 4.0. Pada era industri 4.0 berbasis digital memerlukan regulasi yang tepat dalam melayani konsumen lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Karena itulah Kemenpan RB mentargetkan separuh dari ASN adalah generasi milenial pada 2024 yang diharapkan mempunyai kompetensi memadai. Hadirnya anak-anak muda saat ini pasti akan banyak inovasi yang tercipta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu besar harapan bangsa ini, khususnya saya pribadi terhadap para ASN milenial Kabupaten Subang, agar bisa berkontribusi lebih luas dengan berbagai inovasinya untuk mewujudkan Subang Jawa Barat. Peserta seminar yang saya cintai dan saya banggakan, untuk itu saya minta ikuti seminar ini dengan baik, karena seminar ini
tentunya akan membuka wawasan cakrawala sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun Korpri ke-51. Semoga Korpri semakin jaya, kompak, berdikari, dan semakin semangat membangun negeri. Sebelum saya buka, dalam hati saya ingin menyampaikan dulu. Tentunya karena saya tahu kalian menjadi ASN milenial bukan mutlak asli orang Subang. Coba saya pengen angkat tangan yang dilahirkan di Subang. Yang dilahirkan di Subang. Baik, terima kasih. Begini harapan saya, terlepas kalian asli Subang atau bukan Subang, kalian sudah ditakdirkan menjadi ASN di Subang. Betul? Terkait hal itu, mohon maaf, ini bahasa orang tua saja karena kalian ini pantasnya jadi anak saya, seusia anak saya. Orang tua memiliki harapan, memiliki keinginan, apalagi dengan tentunya ada seperti Asda pun 5 bulan lagi mau pensiun, ada yang setahun lagi mau pensiun. Tentunya hari esok itu ada pada kalian. Tolong saya minta kalian jiwai, terlepas bagi asli Subang maupun bukan asli Subang. Bagi yang bukan asli Subang, saya inginkan di mana bumi kalian bijak, di situ pula mungkin langit kalian junjung, atau sebaliknya. Di mana langit dijunjung, di situ pula bumi dipijak. Apa yang dimaksud? Harapan Bapak demi perbaikan, kami ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam berbagai hal terkait kalian menjadi ASN di Subang. Lakukan inovasi, lakukan kreativitas. Mari merenung, mohon maaf, karena saya penanggung jawab terkait anggaran di Kabupaten Subang. Tolong kalian jiwai, dengan kalian mendapatkan gaji, mungkin tukin, tolong koreksi. Tolong ada renungan sampai sejauh manakah kita berbuat untuk ditupoksi kalian dengan gaji kalian seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maksud saya, wajarkah, pantaskah apa yang kalian lakukan? Mohon maaf anak-anakku, ini tiada lain, saya ingin betul-betul apa yang kalian betul-betul bisa mampu meningkatkan pelayanan terbaik kepada rakyat. Tentunya ada pada kalian. Untuk itu, saya yakin dalam rangka mengejar karir pun kalian, bukan untuk mengejar, tapi melakukan keprofesionalan kalian, saya inginkan, karena kalian yang akan menggantikan kami, tidak menutup kemungkinan banyak bupati, mantan sekda, mantan asda, mungkin saja hari esok ada yang menggantikan saya di podium ini 20-30 tahun yang akan datang dari kalian.
Ini semua bisa dengan syarat jiwa raga kalian fokuskan kepada tugas yang saat ini kalian emban. Saya inginkan apabila dalam tupoksi masing-masing berikan input, masukan kepada pimpinan kalian. Apabila mungkin tidak ada tugas, saya inginkan kalian memberikan input, masukan. Bukan hanya sebatas tanggal 1 persiapan untuk dapat gaji, setiap hari pagi-pagi istrinya bagi ASN yang pegawai negeri, yang milenial, pagi-pagi sudah merintahkan sepatunya kepada istrinya untuk disemir, untuk dirapihin, untuk dibersihin, bajunya minta digosok. Tapi begitu di kantor, kalian hanya baca koran, kalian hanya main catur. Mohon maaf apabila terjadi seperti itu. Saya tidak mau. Lakukan inovasi oleh kalian. Mohon maaf anak-anakku, Bapak bertanggung jawab untuk rakyat. Termasuk anggaran yang Bapak tanda tanganin. Gaji kalian, Bapak harus bertanggung jawabkan. Sehingga Bapak pun minta pertanggungjawaban dari kalian. Selamat bekerja. Di mana bumi itu kalian pijak, di situ pula langit kalian junjung. Semoga Allah meridhoi esok hari, mudah-mudahan ASN milenial bisa lebih baik untuk mewujudkan Subang Jawara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar ASN milenial berkontribusi dan berinovasi mewujudkan Subang Jawara. Dengan ini resmi saya buka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu peserta seminar yang kami hormati, demikian pembukaan seminar dengan tema ASN Milenial berkontribusi dan berinovasi mewujudkan Subang Jawara telah selesai. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi seminar yang akan dipandu oleh moderator Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Subang, Bapak Hasan Sahroni SSTPMM. Kami persilahkan. Saya yang bertugas membawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk dapat membawa atau membantu acara ini. Ya. Acara inti kita, seminar ASN Milenial berkontribusi dan berinovasi mewujudkan Subang Jawara. Baik, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kelihatan sepertinya ini sudah mulai agak limbung, ya, kurang bersemangat. Saya ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu, nih, ya, supaya teman-teman semuanya bisa agak semangat begitu ya di kegiatan hari ini, karena memang rangkaian HUT Korpri ini dari mulai kemarin kita sudah
nyanyi-nyanyi ya, lomba karaoke, dan juga lomba permainan tradisional ya. Oleh karena itu kita agak sedikit serius ya terkait dengan nanti kita pelaksanaan seminar ini. Karena seminar ini juga merupakan salah satu ya pendongkrak dari indeks profesional ASN rekan-rekan semuanya, di mana rekan-rekan semuanya nanti mendapatkan sertifikat berupa seminar ya, telah mengikuti seminar 3 jam JP ya, nanti akan ada seperti itu. Nah baik, supaya lebih semangat saya sampaikan pantun ya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum adalah doa selamat. Cakep ya, kurang salah, cakep. Olahraga rutin baik untuk kesehatan. Pagi-pagi harus lebih bersemangat. Jangan sampai malah teringat sama mantan. Ya. Ini yang ASN milenial ini kebetulan memang ada yang banyak juga yang belum berumah tangga ya, bahkan masih pacaran, mohon izin Bapak. Baik, satu kali lagi pantun ya, gak apa-apa? Satu kali lagi. Baik, bekerja bersama secara kolektif, kolegial untuk bisa menjadi seorang juara. Mudah-mudi para ASN milenial harus bisa mendukung program Subang Jawara. Ya, tepuk tangan. Baik, sudah, karena memang saya mencatatnya cuma 2. Baik, supaya tidak ini kepada waktu juga, kita lanjut ke acara inti. Saya ingin sebelumnya membacakan dulu kurikulum vitae narasumber utama kita ya. Bapak Wakil Bupati Subang selaku Wakil Penasihat Korpri Kabupaten Subang ya. Kurikulum vitae-nya nama Bapak Agus Maskur Rosadi, SSI, MM ya. Tempat tanggal lahir Subang 4 Agustus 1972 ya. Agama Islam, status pernikahan ini sudah menikah ya. Dikaruniai 4 orang anak dan kebetulan didampingi juga oleh istri tercinta ya, Ibu Ega Agustin. Kebetulan Ibu Ega Agustin juga salah satu ASN Kabupaten Subang, rekan-rekan Subang. ASN milenial begitu Ibu. Jiwa tetap milenial begitu ya. Ini kalau rekan-rekan semuanya yang bertugas di RSUD pasti sering ketemu beliau. Seperti itu. Terus selanjutnya alamat domisili Bapak Wakil Bupati Subang kita di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 17, Kelurahan Dangder, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Jadi asli memang orang Subang, asli Subang. Juga riwayat pendidikan, ini di SD Negeri 3 Dangder, dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Subang, dan di SMA Negeri 1 Subang. Ya. S1-nya ini di Institut Pertanian Bogor, IPB. Dan S2-nya di Universitas Winaya Mukti ya, UNWIM. Dan selanjutnya juga beliau banyak sekali ya pengalaman-pengalaman organisasi yang beliau telah lalui, di antaranya sebagai Sekretaris Umum DPD Partai PKS Subang, juga anggota DPRD Kabupaten Subang fraksi PKS, ini sudah 2 periode rekan-rekan semuanya, dari 2004 sampai dengan 2014. Juga wakil ketua DPRD Kabupaten Subang, pernah juga jadi ketua umum Perbakin Kabupaten Subang, ketua 1 PTMI Kabupaten Subang, ketua himpunan DPC alumni IPB Kabupaten Subang, dan juga ketua umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Subang. Baik, supaya tidak menginikan waktu juga, mari kita sambut bersama-sama Bapak Wakil Bupati Subang selaku Wakil Penasihat Dewan Korpri, Bapak Agus Maskur Rosadi atau yang biasa disebut Kang Akur, untuk tampil ke depan. Tepuk tangan semuanya.
sehat? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih telah menyempatkan waktunya Bapak sebagai narasumber utama kami di acara seminar ASN Milenial berkontribusi dan berinovasi demi mewujudkan Subang Jawara. Untuk selanjutnya intinya kita nanti akan ada talk show ya buat rekan-rekan semuanya ASN Milenial yang kebetulan dari tahun 2018 menjadi aparatur sipil negara yang mengabdikan dirinya di Kabupaten Subang. Untuk selanjutnya mohon arahan Bapak Wakil Bupati Subang, Kang Akur untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau menyampaikan motivasi kepada rekan-rekan kita ASN Milenial Kabupaten Subang. Selanjutnya waktu dan tepat kami persilahkan buat Kang Akur menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang, Gotong Royong Subang Jawara, jaya istimewa sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Asda 3, yang saya hormati staf ahli, yang saya hormati Pak Kepala Badan BKPSDM, Ibu Kabid Keperawatan, dan juga dari BJB Bu Santi, dan teman-teman, saya anggap teman-teman ya, meskipun usianya mungkin ada yang 2 kali lipat dari umur Anda, saya anggap teman-teman, biar jiwanya, biar wajah kolonial semangat milenial gitu ya. Jadi teman-teman semua para ASN yang hadir di tempat ini dan juga yang hadir secara virtual yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menyertai kita, melindungi kita, dan memberikan keberkahan kepada kita, terutama pada pertemuan hari yang berbahagia ini. Allah SWT senantiasa menjaga dan terus menjaga, melindungi kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlipat curahkan bagi teladan hidup kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Hari Jumat pergi ke kanal, ditemani Bella Sapira. Enggak boleh ya, enggak boleh. Atau Cinta Laura, gitu ya. Tetap semangat para ASN milenial mewujudkan Subang Jawara. Balas pantunnya Pak moderator tadi kan gitu. Baik, saya diminta ngisi seminar. Saya tanya, kalau seminar biasanya ada pembanding, ada pembicara yang lain. Ini mungkin lebih kepada, kalau seminar ya saya bilang ini mungkin ceramah ya. Tapi kalau ceramah mungkin nanti akan jenuh begitu ya. Tapi kita akan coba kita berdialog, berdiskusi tentang bagaimana sih harapan kami. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Haji Ruhimat, tentang bagaimana Subang ke depan. Nah, sebelum itu semua saya ingin memaparkan dulu tentang, siapa tahu di antara teman-teman belum, Subang itu karena tadi sebutan ada yang orang asli Subang, ada juga yang dari luar Subang gitu ya. Saya ingin menyampaikan dulu tentang Subang ya, yang apa namanya sekarang tempat bekerja ada di sekalian, dimulai dengan topografinya, demografinya begitu ya. Sekilas saja. Nanti poinnya di akhir akan saya sampaikan. Ini tentang seminar ASN Milenial berkontribusi dan berinovasi untuk mewujudkan Subang Jawara. Next. Mengapa milenial? Ya tentu tahulah kalian adalah generasi yang hari ini jadi the best generation, generasi yang terbaik karena makan ketika Anda lahir. Ini kelahiran mungkin sekitar tahun 95 di atas ya. Ada yang ke 93? Ada 93? Ada yang 93. Ada, tapi mungkin rata-rata di sekitar 97, 96 gitu ya. Betul nggak? Ada yang tahun 2000? Nggak ada ya? 92 banyak ya, pokoknya di atas generasi tahun 90-an lah ya. 97 ya, ada 97. Jadi Anda lahir, pada saat lahir ketemu krisis moneter, krismon, Anda tidak tahu menau.
Ya, yang tahu hanya orang tua. Ya. Dan makanan susu dan sebagainya, mungkin gizinya juga sudah beda dengan generasi kami. Ya, generasi kami, generasi ya BBM naik aja semua pada secara harga-harga naik. Nah, ini simpelnya begitulah. Ya, saya bicara simpel saja bahwa generasi milenial adalah generasi yang hari ini tentu di mana populasinya paling banyak dan anak-anak muda yang lebih energik gitu ya. Next, langsung saja. Nah, karena generasi termuda dalam tenaga kerja hari ini, anak-anakku, teman-teman semua adalah ya para ASN, para PNS yang mungkin baru 4 tahun 2018 diangkat gitu ya. Ada yang 2019 bahkan 2021. Baru ya 4 tahun merasakan ASN, ya merasakan jadi PNS. Ya. Tentu untuk untuk merespon bagaimana pemerintah daerah khususnya kita bicara maju, mau tidak mau generasinya, para karyawannya juga memenuhi dengan tantangan zaman. Hari ini beda antara ketika Pak Ahmad atau Pak Kadis ya, Pak Kepala Badan BKPSDM. Dulu waktu beliau PNS, Pak, PNS tahun berapa mulai, Pak? 87. Tahun 87 pada saat itu mungkin masih mesin ketik. Tak tok. Ya. Tahun 99 saya jadi PNS ASN. Tahun 99, jadi yang tahun 2019 berarti 20 tahun selisihnya. Waktu itu saya masih pakai komputernya tipe XT. Tahu? Masih tahu ya? XT naik ke ET, ada 468, terus baru ke prosesor CPU-nya naik ke Pentium 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sekarang. Ya, beda pada saat itu. Jangan dicerita kenapa jadi PNS, jadi wakil bupati, saya keluar lagi jadi PNS waktu itu. Karena gajinya kecil. Saksi hidup istri saya. Istri saya PNS-nya tahun 97, saya tahun 99. Ya. Nah, tapi sekarang bicara PNS, ketika ada penerimaan lowongan pekerjaan ada PNS hari ini, itu berjubel orang. Why? Pertanyaan begitu ya. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah kenyamanan, ketenangan. Bahwa jadi PNS itu gajinya tetap. Betul? Ya, terus ada tunjangan. Pekerjaannya ya gitu-gitu aja. Sehingga ada muncul bahasa jangan jadi mental PNS. Positif negatif? Ketika jangan mental PNS ya mah. Positif negatif? Negatif kan? Nah, makanya kita ubah dengan hadirnya kalian semua yang masih muda-muda, energik, maka mental PNS yang dipersepsikan oleh masyarakat harus kita ubah. Ya, harus kita ubah bersama bahwa PNS itu produktivitasnya tinggi, kerjanya ikhlas, cerdas, gitu ya. Ya, dan muncul inovasi-inovasi baru. Makanya diharapkan di sini juga bagaimana berkontribusi dan berinovasi. Harapannya kita nggak merasa cukup hari ini, alhamdulillah sudah jadi PNS, nyaman, tinggal yang belum punya istri nikah begitu ya. Yang masih belum punya mencari ya terus mencari begitu. Dan yang belum berumah nyaman begitu. Sampai 20-35 tahun nanti pensiun. Mungkin kehidupannya just segitu-gitu saja. Tetapi sesungguhnya yang dibutuhkan adalah adanya sebuah lompatan-lompatan. Kita tidak hanya bicara deret ukur saja, harus ada, kalau orang matematik ada eksponensial. Ya, kuantum begitu lompatannya. Lompat. Sehingga Subang yang dulu mungkin ya ada yang mengistilahkan Subang mah susah berkembang. Betul? Ada yang ngomong begitu ya. Kita buktikan. Ya, kita buktikan. Baik, terus dulu. Next. Ini kita bicara Subang. Secara umum saja, saya geografi dan sebagainya. Subang ini alhamdulillah, bagi yang tidak dilahirkan di Subang dan masih ber-KTP bukan orang Subang, segeralah pindah ke Subang. Ya, orang Subang yang belum ber-KTP Subang ada? Ya. Nanti Pak, kalau mereka pengen pindah tidak boleh kita izinkan pindah ya. Kenapa? Karena Subang salah satu kabupaten yang ketika diciptakan Subang Allah dalam kondisi tersenyum. Begitulah bahasanya kita. Kenapa? Karena Subang punya pegunungan. Subang punya dataran, punya bukitan, dan Subang punya laut.
Coba sebutkan salah satu di Jawa Barat yang modelnya seperti Kabupaten Subang. Punya gunung, punya dataran, tapi dan juga punya laut. Tetangga kita Purwakarta punya gunung nggak? Gunung apa? Gunung Agung. Oh, Gunung Agung mah di luhur atas matahari itu lebih tinggi itu. Gunung Burangrang maksudnya perbatasannya. Punya laut nggak? Tidak ada. Sumedang punya gunung nggak? Punya. Gunung apa? Gunung Tampomas. Punya laut nggak? Ya. Kuningan, bisa ya orang Kuningan. Punya gunung? Punya. Punya laut nggak? Nggak. Jadi Subang itu istimewa. The best city lah kalau kata saya gitu ya. Jadi yang belum jadi orang Subang, masih KTP orang di luar Subang, segera beralih ke orang Subang. Artinya kalau kalian yang belum nikah pengen gadisnya lembut, orang Tonggo, cari begitu ya. Pengennya agak keras-keras, cari. Tapi tidak semua keras dalam artinya panturaan begitu ya. Tetap cantik semua orang Subang. Ya, artinya apa? Maksud saya, potensi di Subang itu makan apapun gampang. Mau makan lalap, ketemu sama orang Pantura, tinggal dengan ikan asin. Jadi, berasnya di sepataran sini. Dari Binong sampai ke sini banyak beras. Makanya, alhamdulillah berkah Subang ini memiliki topografi yang luar biasa. Ya tidak semua punya Subang. Tidak semua seperti Subang. Kita punya Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu itu adanya bertepatan, tepat titiknya ada di Kabupaten Subang. Siapa yang tahu kecamatan mana? Ciater. Ada yang lain? Cung yang jawab Ciater. Ciater. Terus? Hah? Yang angka segala herang? Yakin segala herang? Nembak-nembakan. Oke, bertepatan di desa Cicadas. Cicadas desa mana? Segala herang. Hanya pintu gerbangnya ada di negara tetangga, Bandung Barat, begitu. Sehingga orang nangkanya Tangkuban Perahu itu punya Bandung, padahal punya Subang. Tetapi memang itu karena taman wisata nasional, sehingga memang ke Subangnya belum ada kontribusi. Tapi Pak Bupati berjibaku, karena erupsi nama tetap kena ke Subang. Berjibaku supaya ada kontribusi dari pendapatan wisata Tangkuban Perahu ke Kabupaten Subang. Hari ini 0. Padahal mereka melintasi Jalan Subang yang mau berpiknik ria ke Tangkuban Perahu. Itu dilakukan oleh Pak Bupati. Oke. Selanjutnya ke utaranya kan dengan Laut Jawa, ya dengan kita punya Blanakan, punya Pondok Bali, Ciwerang, dan hari ini kita juga punya Patimban. Inilah salah satu kenapa Subang ke depan tentu di tangan kalian. Di tangan kalian Subang harus jadi the best ya, terbaik kabupaten di Jawa Barat minimalnya. Ya, di tangan kalian. Mau seperti apa Subang? Tentu ada di pundak-pundak teman-teman semua. Ya karena Pak Ahmad tahun depan udah pensiun. Dr. Nunung tahun depan juga pensiun. Pak Cecep mau pensiun bentar lagi. 4 tahun lagi. Ya, saya tahun depan pensiun. Outsourcing. Ya, outsourcing. 2023, 2024 ikutan lagi pilkada kan gitu. Outsourcing saya dengan Pak Bupati itu. 5 tahunan sistem kontrak begitu ya. Kalau kontraknya diteruskan oleh para pemilik ya maju lagi, kalau enggak jangan. Ya sudah pensiun begitu ya. Artinya inilah ke depan Subang ada di tangan adik-adik sekalian. Oke, next. Nah, luas wilayah Subang ini kurang lebih ya, luas wilayahnya sebetulnya kurang lebih 2050 km persegi. 2050 km persegi. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga. Ya, kabupaten-kabupaten tetangga. Purwakarta 980 km persegi, kurang lebih. Indramayu 1800 km persegi. Karawang 1770 km persegi. Jadi Subang itu paling ternyata luas, 6,34% luas Jawa Barat. Ya, kalau kita bicara luas Jawa Barat. Nah,
Artinya PR Subang banyak. Seringkali ada teman-teman ya, tuh lihat di medsos biasanya kalau kami berdua dibully begitu ya. Jadi harus kalau kami pimpinan daerah dibully, teman-teman harus bela dong. Betul nggak? ASN harus bela. Kami tuh dibully di medsos, jalanan garoreng. Betul? Betul, emang betul. Goreng jalan teh cina gitu. Tapi perlu dicatat, panjang jalan di Kabupaten Subang, orang PU mana PUPR? Ada sini orang PUPR? Saya tanya, berapa panjang jalan kabupaten? Kita jalan kabupaten di Subang. 1054 kilo. Ya nggak terlalu jauh lah. 1097 kalau yang saya tahu ya. Tapi oke, nggak apa-apa, 1000-an sekian. Dengan bentangan luas tadi 2050 km persegi, dengan bentangan tadi 1057 km persegi, mohon maaf 1057 meter panjangnya, berapa puluh bahkan berapa triliun untuk bisa membereskan jalan Subang. Pakai digit aja misalnya, pakai rigid begitu ya, pakai beton, harga satuan beton 1 kilometer berapa miliar? 1,8 miliar, 2,8 miliar 1 kilo. Berarti kalau sekarang ada 1000, ratakan aja, berarti 2,8 triliun. APBD Kabupaten Subang selesai jalan, tapi kalian tidak digaji. Mau? Jalan tahun depan selesai, saya janji pastikan selesai. Tapi PNS-nya nggak digaji, karena tadi APBD Subang siapa yang tahu? Ayo, kalian kan ASN udah 4 tahun. Berapa APBD Kabupaten Subang? 2,1. 3, ya presis ya. 3,2, ya sekitar 3, yang jawab 3 betul. 3 triliun. Berarti kalau sekarang 2,8 buat membangun jalan, tinggal tersisa 200 miliar buat gaji bupati, wakil bupati aja. Kalian mah puasa. Sepakat? Enggak, oke. Tidak sepakat ternyata. Tidak sepakat, Pak. Artinya APBD kita yang 3,2 triliun tuh harus dibagi-bagi buat jalan, buat gaji ya. Teman-teman kan gajinya nggak mau 12 bulan, betul nggak? Pengennya berapa bulan? 14 bulan. Oh, istri saya paling kenceng 14 bulan. Padahal bulan itu melanggar sunatullah, bulan itu ada 12. Ya tetapi kebijakan ya oke, kita jalankan 14 bulan ya. Jadi inilah kenapa saya sedikit sambil bicara ini agar teman-teman memahami, oh iya persoalan Subang itu ternyata sangat banyak ya. Karena meskipun sumber daya alam kita banyak, tetapi starting kitanya memang dari awal kita bukan zona industri. PAD kita, saya waktu pertama kali jadi anggota DPRD tahun 2004 itu jadi dari tahun 99 PNS lompat jadi anggota dewan. Pada saat itu PAD kita di bawah 100-an. Ya, kurang 80 miliar deh. Setahu saya. Sekarang PAD kita pendapatan asli daerah Kabupaten Subang sudah di atas kurang lebih 560 sampai 600 miliar. Pendapatan asli daerahnya. Kita lihat sekarang tahun 2022 kurang lebih 18 tahun yang lalu ya kenaikannya enggak langsung gitu, seperti kota-kota atau kabupaten kota jasa. Ya, saya pernah ke Badung itu dulu aja ke salah satu kabupaten Badung itu di mana di Bali begitu ya. Antara DAU dengan PAD-nya besaran keneh PAD. Karena dari jasa wisata. PAD dana alokasi umum itu mereka hanya sekedar untuk gaji PNS saja, tambahannya justru dari pendapatan asli daerah. Sedangkan Subang masih bergantung kepada pemerintah pusat. Jadi dari 3 triliun 600 miliarnya itu PAD. Berarti ketergantungan kita kepada pemerintah pusat itu kurang lebih 80%, betul ya? 600 per 30, 1/5 ya, 1/5, berarti kan hanya 20% PAD ini berkontribusi kepada APBD Kabupaten Subang. Sisanya kita sangat bergantung kepada pemerintah pusat dari dana alokasi umum dan termasuk dalamnya ada DAK, dana transfer daerah. Oke. Ini
Saya masih terus next. Apalagi yang bisa saya sampaikan? Oke, terus next. Kalau batas-batas mah ya udah kecamatan. Oke, hop. Siapa yang tahu visi Subang? Angkat tangan. Saya kasih door prize. Ayo. Sudah 4 tahun. Kesini naon. Ayo. Enggak ada tahu visi Subang. Oke. Nama? Izin, saya Hardianto dari Disduk Capil Subang. Visi Kabupaten Subang, Jawara, Jaya, Istimewa, dan Sejahtera. Itu sih yang saya tahu. Kurang tepat. Visi Kabupaten Subang, visi Jimat Akur, visi yang dibentuk kita tahun 2018 melalui RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ayo buka Google. Ayo. Come. Sok. Sebentar atas. Nyari si Payun. Oke. Visi. Jangan pernah tahu Pak. Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera, dan berkarakter. Just right. Benar. Siapa namanya? Haris dari DKUPP. Alhamdulillah ya. Dapat door prize. Masih ada door prize-nya ya? Masih banyak moderator door prize-nya ya. Nanti door prize terbaiknya adalah umroh ketemu di Jeddah. Oke. Baik, ini visinya kita susulkan. Terwujudnya, biasa kalau kalimatnya begitu ya. Terwujudnya Kabupaten Subang yang bersih. Diawali dengan kata-kata bersih. Maju, sejahtera, dan berkarakter. 4 komponen. Kenapa diawali dengan bersih? Ya, karena kita ingin berarti birokrasinya kita perbaiki dulu. Di jajaran birokrasinya kita reform. Karena tadi bahasa di awal kita bicara mental PNS. Ini sebuah bahasa yang ada di masyarakat seolah-olah PNS itu kurang bagus kerjanya. Padahal banyak orang-orang yang produktif dari PNS. Nah, karena mungkin yang tadi Pak Bupati sampaikan, pagi-pagi datang ke kantor, baca koran, sudah pekerjaannya mungkin hanya sedar ada bahasa kalau bisa dikerjakan besok kenapa harus hari ini? Ya, kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat? Mungkin ada kalimat-kalimat itu senantiasa dulu menjadi citra kurang bagusnya PNS, ASN. Tapi dengan reformasi birokrasi hari ini semua berusaha untuk bahwa PNS menjadi salah satu motor penggerak baik ekonomi atau juga pemerintahan, baik pusat sampai ke tingkat daerah. Makanya kami menyusun diawali dengan bersih. Ya nanti di misi bersih itu apa? Ya birokrasi tentu saja, pemerintahan yang bersih. Teman-teman itu adalah kalau istilahnya khadimatul ummah. Kalian adalah kita semua termasuk saya adalah pelayan masyarakat. Kita bukan sebagai orang yang dilayani, justru kita semua harus menjadi pelayan masyarakat. Ya, menjadi pelayan masyarakat. Terus maju, kita ingin Kabupaten Subang itu maju. IPM kita ini masih kurang. Siapa yang tahu IPM Kabupaten Subang? Nah, ini kita harus banyak yang dari Bapeda ada? Sini. Ada Bapeda? Man, acung atau Cung, Bapeda. Berapa IPM Kabupaten Subang? Harus tahu Bapeda. BP 4D, BP 4D. Ya, sambil saya tahu ini dan sebagainya, kenapa coba? Bukan menghafal. Karena saya kalau dulu jadi anggota dewan, kalau kunjungan saya harus jadi juru bicara di depan, menjadi pengantar. Kalau mau ngomong apa ya saya pelajari, baca gitu ya. Sehingga tahu IPM Subang, tahu rata-rata lama sekolahnya Subang. Jadi rata-rata lama sekolah kita itu masih di 7,1. Artinya apa? Baru masuk sekolah SMP, naik ke kelas 2 SMP, drop out. Berarti dari pendidikannya juga masih kurang. Kesehatan kita juga masih, ya, angka harapan hidup. Angka harapan hidupnya alhamdulillah 69 tahun. Berarti rata-rata orang Subang itu hidupnya di 69 tahun.
Kalau kalian sekarang 25 berarti masih ada bonus ya, sekian puluh tahun lagi. Kalau saya sekarang 50 tahun berarti ada 19 tahun lagi. 19 tahun lagi Mi kita ya. 19 tahun lagi. Ini hitungan matematik. Tetapi tahu rata-rata lama hidup orang Jepang? Ada yang tahu? Rata-rata lama hidup orang Jepang itu 90 tahun. Makanya kalau orang Jepang sekarang hari ini, kalian pernah ke Jepang, saya juga belum pernah. Cuman atau di Taiwan termasuk, supir taksi itu masih yang usia yang udah. Apalagi mereka Korea termasuk juga di dalamnya tidak mau nikah. Perempuan-perempuannya nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Ya jadi akhirnya ya dicarilah para pegawai-pegawai untuk yang tukang kebun dan sebagainya dari Indonesia gitu ya. Banyak saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Nah, karena tadi di sana usianya panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Berarti tingkat kesehatannya baik, begitu ya, baik. Oke, sampaikan misinya. Pak, dulu kita usah berapa moderator? Sampai jam 10 Pak. 10? Ya. Sampai jam 10 ya? Ya sampai jam 1 gak apa-apa lah kalau masih kita kuat. Kalau sayanya kuat, tergantung honornya, honor sebagai narasumber. Oke, next. Misi, ini misinya. Misinya dulu, misi. Yes, ya. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kita punya catatan sejarah, saya akan terlalu panjang lah, bahwa sebelum-sebelumnya kita punya riwayat ya, histori yang tidak baik begitu ya, kait dengan hubungan dengan KPK, hubungan yang lainnya. Maka itu jadi catatan kita semuanya. Terus peningkatan pembangunan infrastruktur, tadi jalan, Subang, gorengan, itu semua. Ini kita terus meningkatkan kualitas pendidikan. Kita dengan di awal tahun 2018 itu sudah seperti ini. Terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian. Karena Subang ini termasuk tadi yang karena kita punya 3 wilayah, sehingga SKPD-nya juga 30. Ya, dinas pertanian tersendiri, ya, dinas perikanan tersendiri, dinas peternakan tersendiri, ya, dinas ketahanan pangan tersendiri. Padahal di beberapa tempat dinas pertanian itu biasa digabung dengan peternakan, misalkan itu. Karena induk semangnya Kementerian Pertaniannya itu di dalamnya membahas tentang ada Dirjen Peternakan. Tetapi Subang dipisah. Kenapa di Subang? Karena kewenangannya luas. Wilayah kerja kita luas. Sehingga peternakan tersendiri. Perikanan juga tersendiri. Di Kota Bandung ada nggak dinas perikanan? Kalau orang Kota Bandung sini ya, tanya ada dinas perikanan. Kalaupun ada, dia pasti gabung dengan dinas perikanan pertanian bisa jadi. Jangankan itu. Provinsi Jawa Barat, ketahanan pangan itu dibangun dinas ketahanan pangan dan peternakan. Nah, kalau kita peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangannya tersendiri. Nah, artinya kenapa begitu? Karena Subang dari sisi SOTK tadi kita luas, kita banyak potensi dan kita banyak garapannya. Pertaniannya kita lumbung padi nasional ke berapa? Ketiga. Jadi tapi kalah sama Indramayu dan Karawang. Saya pikir Karawang itu luas wilayahnya lebih banyak dibanding Subang. Saya pikir Indramayu itu lebih luas daripada Subang. Ternyata Subang lebih luas. Meskipun memang luasnya Subang, sebagian ada tanah-tanah punya negara. PTPN, perhutani, begitu ya. Jadi sebagian ada di sana. Nah terus yang terakhirnya, meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Ini misi cita-cita kami. Dreams, ya. Mimpi kami ketika menyusun RPJMD tahun 2018. Tetapi ya qadarullah, takdir Allah. 2019 kita sedang asik-asiknya kita membangun yang awalnya Subang disclaimer dari sisi keuangan. Alhamdulillah tahun 2019 untuk pertama kalinya Subang dapat WTP. Dan sampai hari ini Subang WTP, tahu WTP? Yang tahun sebelumnya kita nggak dapatkan WTP. Bahkan 2 kali disclaimer dari sisi pelaporan keuangan. Nah, kita mengawali semangat baru. Ayo semangat baru. Dapatlah WTP. 2020 kita sudah mau maju, kita sudah anggarkan 400 miliar per tahun buat infrastruktur. Datang bulan Maret masuk. Siapa yang masuk? Si Covid.
berantakanlah semuanya. Tahun 2020 200 miliar kita alokasikan untuk kesehatan dan juga jaminan pelayanan masyarakat, jaminan sosial. Tahun 2021 juga sama. Tahun 2020 juga. Hari ini mungkin Subang magenian kieu, sebagian mungkin dari kalangan teman-teman begitu. Kalau bercerita nanya ke PNS di kabupaten lain, wah sama TPP-nya sekian gitu ya. Ada tunjangan lain, ada dan sebagainya begitu. Di Subang karena memang kondisi hari ini memang APBD kita sangat berat. Saya katakan sangat berat. Makanya di tengah beratnya ekonomi, beratnya APBD kita, bagaimana tetap kita bisa berproduktif dan juga bisa berinovasi tanpa harus nunggu APBD. Ini yang kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan adalah orang-orang yang mau keluar dari bahasanya, kalau kita pelatihannya out of the box, keluar dari kebiasaan. Kita bekerja keluar dari kebiasaan. Maksudnya keluar kebiasaan, mungkin biasanya hanya 1 hari sekian layanan dan mungkin besok terus harus kejar. Ya, karena teman-teman semua ini mentalitasnya harus dari sekarang. Nggak boleh di teman-teman tuh ada mental block, ada mental yang masa saya emang nggak sanggup, genian kieu, semua negatif. Harus keluarkan afirmasi. Oke. Next. Kalau Jawara itu programnya ada 9 Jawara. Siapa yang hafal? 9-9-nya. Close. Jangan dilihat, close. Satu lagi. Oke. Dari belakang ya. Sini. Biasa bisa sambil dinyanyikan. Oke. Mbak Yuli, sambil itu sana, sambil mengenalkan nama. Dan dari dinas apa? Izin, saya Yuliawati dari Disduk Capil. Oke. 9 program Jawara ya Pak. Nata, Niaga, Raga, maaf. Nata, Niaga, Wisata, Raga, Daya, izin Pak ulang. Oke, diizinkan. 9 program Jawara, Nata, Niaga, Wisata, Raga, Daya, Miara, Nagara. Berapa itu? Apalagi yang belum? Lupa Pak. Pak Kaya. Kaya. Oke, gak apa-apa. Mayoritas sudah hafal. Oke, terima kasih. Lumayan. Saya nggak tahu isinya. Itu berit merenya gitu. Ya, ada 9 program Jawara. Itu kan sebuah cita-cita. Jadi cita-cita itu kan harus kita dengungkan. Makanya salam raya Subang kita sebut Subang Jawara, Jaya Istimewa Sejahtera. Kita ingin membuat achievement kita, raihan kita itu ada tujuan kitanya, the last goalnya adalah bagaimana Subang itu jaya istimewa sejahtera. Jayanya apa sih? Pembangunannya. Ya, pembangunan Subang itu bagus, penataan alun-alun, infrastruktur, rumah sakit, bangunan bagus. Istimewa pelayanannya, kita memberikan pelayanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin sekalian, teman-teman semua yang ada di sisi-sisi memberikan pelayanan, berikan yang terbaik. Enggak harus ada uang. Ya, enggak boleh ada pelicin-pelicin. Istimewa karena kita sudah digaji, ya, dan diberi tunjangan lebih dengan namanya TPP. Dan sejahtera itu ujungnya adalah itu yang saya katakan last goalnya, tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat Subang ini sejahtera. Makanya kita petakan menjadi 9 program Jawara. Nata, bagaimana menata infrastruktur. Raga, olahraga, begitu ya, termasuk juga daya ya, Jawara daya, kesehatannya, pendidikannya dan seterusnya. Termasuk Jawara Nagara kaitan dengan ASN-nya, aparatur sipil negaranya agar memang memiliki mental-mental yang baik sebagai khadimatul ummah, sebagai pelayan masyarakat. Oke. Film apa? Transporter ya. Siapa itunya? Pemerannya? Jason Statham. Termasuk. Oke. Pertanyaan saya bukan itu. Poin positif apa yang bisa kita lihat dari nonton film tadi? Jadi kalau nonton film kan apa sih yang positifnya kan gitu ya? Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Apa yang kita ambil dari Ibro dari film tadi? Jangan muntahnya ya, itu nggak ada masuk dalam itu. Kira-kira apa? Oke, siapa yang berpendapat?
Oke, Teh. Ya, mohon izin, saya ingin berpendapat. Mungkin poinnya adalah fokus ya. Seseorang tersebut fokus mengemudi dengan fokus dengan tugasnya apapun yang terjadi. Jawabannya fokus. Oke, benar. Memang faktanya dia ya pokoknya mengendari. Oke, next. Ayo. Siap. Kang. Siap, izin saya Hardianto dari Disduk Capil. Mungkin poinnya yang pertama profesional, kemudian kedua harus bekerja sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sehingga bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi. Mungkin itu, terima kasih. Good, ya. Next, ada lagi yang mau berpendapat? Belakang, oke. Good. Kam, sini. Nanti sama Pak itu dicatat jadi dapat nilai poin ya yang berpendapat. Ya Pak, izin tadi dari film tadi mengingatkan bahwa kita kalau ingin selamat, kita itu harus jadi kameramen karena kameramen selalu selamat Pak. Yang kedua, kalau mau ngebut jangan lupa sabuk pengaman. Nah itu aja Pak, terima kasih. Ini pendapat di luar, out of the box ini Mas. Iya, jadi kameramen pasti selamat ya. Oke, gak apa-apa. Oke, berpendapat. Ada yang lain? Ayo. Masa ini berapa? 200 ini Pak? 100. Oke. Ya, sebelah sini. Masa blok kiri aja? Ya. Oke. Mohon izin Bapak, saya Vivian dari BKAD. Untuk mencapai tujuan kita harus mempunyai perhitungan yang matang. Harus punya perhitungan yang matang. Fokus, tadi kaitan dengan profesional, punya perhitungan yang matang. Ada yang lain? Siap. Jadi kameramen kan gitu ya. Saya Triani Pak dari Kecamatan Tambak Dahan. Pertama disiplin, kedua konsisten, dan yang ketiga jangan mau tahu urusan orang lain biar selamat. Ya, oke. Ya, pendapat semuanya benar ya. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi memang kalau kita lihat film tadi, profesional ya, jelas nggak mungkin kalau bukan supir yang profesional bisa ngukur ya kecepatan, waktu, termasuk mobilnya itu kan hanya untuk 254 kilo kan begitu ya, jadi sudah terukur begitu. Yang kedua memang dipersiapkan, perencanaan. Jadi ini kalau kita bicara tentang pekerjaan teman-teman ini. Film ini mesti rame, tapi bisa kita terapkan bahwa oh iya dalam kehidupan kita juga ini bisa ada, bisa kita aplikasikan gitu, analogikan dengan kehidupan teman-teman semuanya. Perencanaan. Jadi perencanaannya is the deal. Kan ini adalah kesepakatan. Kesepakatannya hanya 254 gitu ya. Terus tidak boleh lebih, kalau lebih ya nanti akan ditangkap atau bannya bocor ataupun kendaraannya. Nah itu teman-teman juga begitu. Bagaimana memberikan perencanaan. Perencanaan yang baik maka akan menghadirkan output yang baik. Jadi perencanaan yang salah sesungguhnya perencanaan yang salah juga merencanakan kegagalan kan ya. Gagal merencanakan sesungguhnya merencanakan kegagalan kan begitu ya. Ini yang berikutnya tadi sebutan komitmen. Ya, deal, komitmen bersama. Teman-teman sudah bikin fakta integritas, betul nggak? Ingat nggak ada fakta integritas nggak? Ya, mau ngapain sih fakta integritas? Dibaca nggak? Dibaca nggak fakta integritas? Yang saya tahu 2019 tanda di depan ya, tanda tangan pada saat itu. Dibacakan? Itu berarti kan komitmen. Komitmen teman-teman terhadap pemerintah daerah Kabupaten Subang. Mau ngapain? Nah itu dibaca. Maka komitmen itu kita pegang. Komitmen itu kita pegang. Dari sinilah secara totalitas dari film tadi kita menunjukkan bahwa ada sebuah integritas. Ada sebuah integritas. Disiplin. Tadi yang sampaikan dengan disiplin yang kuat. Nah semua itu tentu harus muncul di teman-teman. Yang begitu saja profesional. Yang nganterin. Dia nggak mau peduli. Dia yang dianterinnya rampokan. Tapi kesepakatan awal mungkin tidak tahu kalau yang dianterin itu adalah para perampok gitu. Di film yang lain kan
masih transporter juga. Yang dianterin siapa? Paketnya. Cewek, ya cewek anak dari seorang pejabat negara Jepang. Kan gitu dimasukin. Tapi ya kesepakatan itu ya itu dilakukan. Artinya kita bekerja ya fokus saja, nggak perlu kiri kanan. Kata orang mau kita jelek, it's not necessary. Ini tidak sesuatu yang penting. Baik kita ada bekerja sesuai dengan koridor. Orang lain mau ngomong apapun, ya sudahlah bekerja. Karena kalau kita lihat VT di TikTok kita, kan seringkali muncul. Jadi apa katanya? Orang yang suka dengan kita berbuat apapun tanpa harus menjelaskan, mereka akan tetap suka dengan kita. Tetapi orang yang benci kita, dijelasan apapun, nggak akan menembus gitu. Tetap aja. Jadi akhirnya kerja saja teman-teman semua, fokus di tempat bekerja, tidak perlu harus bersikut kanan sikut kiri, lakukan sesuatu yang positif gitu ya. Nah, saya ingin juga mengajak tentang mindset. Mindset yang luar biasa. Dan mindset itu ya namanya mindset ya. Otak berarti di situ yang bermainnya. Ingin bahwa alam bawah sadar kita bekerja menjadi bukan hanya sekedar rutinitas, tapi semua pekerjaan itu masuk di dalam alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu kan sesuatu yang alam bawah sadar itu sesuatu yang penting. Dan bayangkan yang menggerakkan kehidupan kita seharusnya menjadi alam bawah sadar kita. Tanpa kita sadari tiba-tiba kita tubuh kita bereaksi positif. Ya. Suatu ketika saya sampaikan penelitian di Jepang. Ada 2 anak-anak, 2 kelas. Satu kelas A, kelas B. Di kelas A matanya ditutup, dua-duanya ditutup matanya. Di si kelas A ini disampaikan oleh profesor yang lagi melakukan penelitian bahwa kalian anak-anakku akan digosok oleh daun, nanti kata setelah digosok maka tubuh Anda akan gatal. Di kelas A. Di kelas B dengan daun yang sama disampaikan kepada anak-anak itu ditutup matanya, kalian akan digosok oleh daun, maka ketika digosok daun itu Anda tidak akan gatal, biasa-biasa aja. Reaksinya apa? Yang kelas A ternyata gatal-gatal. Yang kelas B biasa, tidak gatal-gatal. Kenapa? Alam bawah sadar kita bereaksi. Waduh, gatal. Akhirnya tubuh kita membuat energi, tandingan. Kan kalau gatal itu kan ada racun, kita melawan kan, tubuh kita melawan. Padahal nggak ada apa-apa. Inilah alam bawah sadar kita. Contohnya, bayangkan hari ini di depan Anda ada semangkok rujak. Di depan rujak itu ada buah kedongdong, ada jeruk purut, ada asem, ada nanas muda. Air liur Anda ada sesuatu kan? Di depan Anda ada rujak nggak? Di depan Anda ada kedongdong nggak? Nggak ada kan? Itulah alam bawah sadar yang bekerja. Maka perlu dari sekarang kita dilatih alam bawah sadar dengan mimpi-mimpi yang baik, afirmasi, kalimat yang baik. Misalkan, pokoknya saya 10 tahun harus jadi kabid misalkan ya, atau nanti 20 tahun saya akan jadi sekda. Itu alam-alam bawah sadar kita yang bekerja. Dan itu terus dikumandangkan. Makanya kenapa visi itu kita sampaikan setiap hari, sampaikan, kita gelarkan. Jawara, jaya, istimewa, sejahtera. Biar alam bawah sadar kita yang secara otomatis bekerja untuk menuju Subang Jawara. Tujuan ke situ. Contoh real. Siapa penakluk Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Siapa gurunya? Ada yang tahu gurunya? Ada yang tahu gurunya? Saya kasih hadiah lagi. Gurunya Muhammad Al-Fatih. Namanya ada yang tahu? Ya, gampang nanti jadi Google ya. Jadi saya duluan ngambil ke Google-nya. Jadi namanya Syekh Ak Syamsuddin. Beliau menjadi gurunya Al-Fatih itu sejak 4 tahun, menjadi guru ngajinya, pendidikannya. Dan setiap pagi di sungai Bosporos, di depannya itu ada benteng Bizantium. Ya, di benteng Bizantium yang berabad-abad, bertahun-tahun itu tidak kokoh begitu ya, kokoh banget begitu. Dan dia katakan sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa suatu saat Konstantinopel itu akan jatuh. Sabda Rasulullah.
Pemimpin pada saat itu adalah pemimpin terbaik pada saya. Dan pasukan yang mengalahkan pasukan yang terbaik. Aku ingin, kata Syekh itu, aku ingin kamu yang akan menjadi pemimpin membuka Konstantinopel itu. 1453 Hijriah, Konstantinopel bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih II. Ya, dari kecil dia terus pagi-pagi tuh. Suatu saat ini terus ya begitu. Jadi laki-laki nih pengen wanita cantik gitu. Ini ya. Suatu saat saya dapatkan kamu gitu. Itu afirmasi begitu ya. Ya, itu terus diajarkan terus, akhirnya apa? Menjadi pemimpin dan menjadi panglima. Dan sampai hari ini sejarah mencatat bahwa Konstantinopel bisa dibuka. Dan hari ini Konstantinopel namanya jadi apa? Istanbul. Namanya Islambul. Jadi Istanbul gitu ya. Dan jadi negara Turki hari ini. Dan meskipun konteks saat ini karena perang Ukraina sama Rusia, Turki terkoreksi inflasi paling tinggi di atas 80%. Padahal sebelumnya ya Turki menjadi rujukan, tujuan wisata, dan ekonominya juga naiknya luar biasa sejak kepemimpinan Erdogan. Kembali, nah saya ingin mengajarkan sesuatu yang afirmasi ini menjadi sesuatu yang positif. Makanya teman-teman sekalian di tempat bekerja, ketika ada hal yang mutung, hal yang nggak bisa dilakukan, jangan berhenti sampai di situ. Saya belajar, saya 7 tahun kerja di salah satu perusahaan milik India di Texmaco. Manajer saya orang India. Jadi saya diajarkan betul saya pelajari, dan hari ini saya sangat berterima kasih dengan orang India itu. Kenapa? Orang India mengajarkan sesuatu yang ketika kita mengalami sesuatu, ditanya, misalkan, Agus, kenapa nggak di print? Saya bilang, tintanya habis. Nggak cukup sampai di situ. Dia tanya lagi, kenapa tintanya habis? Belum beli. Kenapa belum beli? Belum ada uang. Sampai saya menjawab gak punya jawaban lagi, maka pada saat itulah si orang India mengatakan bahwa kamu sudah bekerja. Kan kadang-kadang kita ditanya, tolong di print Pak. Jawaban kita dengan sederhana, Pak printernya rusak. Ada gitu ya? Printernya rusak. Tidak cari ikhtiar yang lain. Outputnya kan yang penting ada hasil printeran misalnya, cetakan. Kita bilang printernya rusak. Kenapa rusak? Kenapa nggak mau cari yang lain? Kenapa kamu? Banyak pertanyaan berikutnya. Nah, atasan kalian ketika bertanya begitu, ketika Anda jawab maka selesai. Tidak ada pertanyaan lain. Artinya pada saat itu bata kita sudah bekerja. Ketika saya tanya, why? Kata dia. Saya bilang, nomor ini. Kenapa bilang saya nomor? Berarti saya udah nanya ke akunting. Gak ada uang Pak. Terus kenapa gak ada uang? Dari pusatnya belum ditransfer. Kalau sudah urusan kebijakan yang kita tidak bisa menyentuh ke sana, ya sudah, berarti kan bukan lagi kewenangan kita. Tapi ya sering kali kita bekerja nih para karyawan gitu, hanya ketika bicara print, Pak habis printernya, selesai. Harus nunduk atau print di tempat lain baru mau gitu. Padahal inisiatif itu, maka di sini inisiatif, inovasi, ya ini butuh karakter-karakter dari teman-teman semuanya. Ya, untuk membangun Subang itu sekali lagi butuh anak-anak ataupun karyawan ataupun PNS yang teman-teman yang milenial yang masuknya juga mungkin dengan jerih payah, tidak ada koneksi. Ada koneksi nggak? Siapa yang masuk melalui jalur saya? Ada nggak? Jalur saya, ada jalur Pak Kepala SDM ada nggak? Nggak ada. Anda tes hari ini nilainya langsung keluar, betul? Berarti Anda murni, ya, murni dan konsekuen, murni begitu ya, bukan KW-KWan. Maka karena Anda murni dipilih dari sesuatu yang proses yang baik, proses yang bagus, maka hasilnya produktivitas Anda juga harus sesuai dengan harapan kita. Ya, siap bekerja dengan maksimal? Siap ya, oke. Saya putar lagi satu film lagi. Oke, satu film lagi. Mungkin juga pernah lihat filmnya. Ya, bagi yang sudah pernah lihat, mungkin ini adalah bagian dari memori. Resep ya ningali film. Tapi bukan film Wakanda Forever, bukan. Terus ya, saya nonton ini nggak bosan-bosan. Ya nonton ini nggak bosan-bosan, ini memberikan motivasi spirit yang luar biasa. Ini filmnya mungkin bisa di-download di YouTube ya, Facing the Giant. Judulnya Facing the Giant. Jadi ini kisah nyata. Kembali
dari yang tadi itu apa yang bisa kita ambil pelajaran? Nah dari sini, siap. Oke, siapa namanya? Depan aja depan. Biar sekalian yang lain belum pada kenal mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra dari Dinas Pertanian. Oke. Pesan yang dapat kita ambil adalah ketika kita bekerja, kita harus penuh motivasi. Dalam hal apapun, motivasi yang baik itu penting karena dengan usaha dan keyakinan semua bisa tercapai. Tapi kita harus ingat kapan kita harus berhenti. Terima kasih. Oke, siap. Makasih. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dini Siti Mardia dari BKPSDM Kabupaten Subang. Dari video yang tadi dilihat, sebenarnya banyak sekali pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita lihat dari pengorbanan, konsisten, dari mindset, dan apa yang kita yakini. Jadi maksudnya, apa yang tadi dilaksanakan oleh yang bersangkutan dalam video, itu yang pertama ada nilai perjuangan. Artinya, semuanya itu berawal dari perjuangan ya, dan kita kalau misalkan sudah yakin dan berjuang, maka itu kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terus dua juga konsisten, terus juga yakin dengan apa yang dipikirkan, karena tadi juga pemimpinnya atau pelatihnya selalu menegakkan atau mensupport, memberikan arahan positif, jadi sehingga bisa tercapai apa yang diharapkan oleh atau yang diinginkan oleh peserta tersebut. Dan terakhir juga mungkin tadi ada nilai konsisten yang mana pelatihnya terus konsisten memberikan dukungan kepada bawahan atau pesertanya agar bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih ya, karena waktu ya, jadi harus ada pertanyaan. Baik, jadi memang kalau kita lihat film tadi dari dua pendapat teman-teman kalian, ya konsistensi, semangat, terus tidak pernah, never give up lah begitu ya, nggak pernah menyerah, jangan menyerah, kata siapa tuh? The Massive, itu kata The Massive. Jadi ini penting, karena di awal si Brock itu kan mengatakan bahwa sekuat apa sih kita? Ditanya sama temannya itu, sekuat apa coach gitu, kita ini. Kita nggak akan bisa mengalahkan. Ada mental block di kita. Ada mental sudah memeh di pacok, sudah merasa kalah sebelum apa-apa. Nggak bisa ngerjain ini. Disuruh atasan nggak bisa begitu. Segala sesuatunya nggak bisa. Itu mental block. Maka keluarkan mental block itu. Nah, bangun motivasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin sesuatu itu. Ketika kita berkeyakinan, buktinya itu di kisah sebetulnya si Jeremy-nya itu beratnya di 68 kilogram, jadi makin berat lagi gitu, dan itu lebih dari hampir 100 yard, ya ada 90 meteran begitu. Nah ini padahal dia awalnya hanya dikasih 10 meter juga belum tentu saya gitu, tapi ketika dimotivasi, ketika keluar keluar kemampuan kita. Nah, saya harapkan teman-teman juga begitu. Kalau sekarang hanya kerja kita hanya ngikutin alur, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka kerja kalian juga kan ya seperti itu. Otak kita harus asah terus. Berangkat jam 6:30 atau jam 7, pulang jam 4, mungkin sekedar itu aja. Maka di jalan di tengah-tengah itu tingkatkan kualitas Anda, tingkatkan terus kualitas Anda. Karena mungkin suatu saat ke depan Anda akan menjadi leader. Dan ketika Anda menjadi pemimpin, jadi pemimpin yang seperti pelatih tadi. Membangun semangat, meningkatkan motivasinya. Sehingga merasa bahwa kita tuh mampu. Jangan di downgrade, tapi harus di upgrade. Ya, ini beberapa hal, selebihnya silakan terjemahkan sendiri film-filmnya. Yang tadi, yang jelas saya berharap teman-teman semua menjadi ASN milenial, ASN yang prosesnya baik, masuknya juga dengan cara yang ketat, dari ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu orang pengen jadi PNS, kalian ada the best ya, kalian ada yang terbaik dari yang terbaik begitu. Oke, itu semangat terus bekerja ya dimanapun Anda berada. Ya di tempatan di dinas apapun, tunjukkan prestasi yang terbaik buat Subang melalui nanti pimpinan-pimpinan Anda akan melihat sendiri dan memberikan penilaian. Nah kita juga karena tadi kami juga sedang menyusun merit system, ya Pak Cecep sedang menyusun merit system. Jadi nanti penilaian kita betul-betul profesional,
siapa yang melakukan yang terbaik, hasil yang terbaik, maka insya Allah juga akan mendapatkan yang terbaik juga buat kalian semua. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kata berkenan. Ini judulnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tapi paling tidak banyak hal yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada benarnya, ada baiknya buat teman-teman semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah buat Kang Akur, Wakil Bupati. Yang tadi belum berpendapat belum dikasih. Oh, boleh. Ya, yang tadi berpendapat belum dikasih ya. Satu lagi yang tadi masih ada pertanyaan nih. Yang tadi. Belum juga ya? Ada pertanyaan. Oke, nanti banyak ternyata lupa. Oke, ada yang mau tanya? Baik, silakan buat rekan-rekan semuanya. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau curahan-curahan hati rekan-rekan semuanya, mumpung Kang Akur, Bapak Wakil Bupati Subang, kita ada kesempatan waktu buat kita ya bisa bertatap muka di sela-sela kesibukannya. Silakan kita ini 2 orang terlebih dahulu ya, yang di sebelah sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, Bapak Wakil Bupati, nama saya Imam Arifin Rosyadi. Benar Pak? Nama kita di belakangnya sama, tapi mohon maaf teman-teman, tapi saya bukan dari channelnya Pak Wakil Bupati ya. Jadi saya masuk, saya asli Bekasi Pak, tapi lama di Jogja, dan saya dengan istri pindah ke Subang, bismillah untuk bisa mengabdi kepada Subang. Kemudian pertanyaan saya dengan istri juga mencoba gitu menyesuaikan diri dengan berpindah ke Subang gitu, karena saya paham gitu bekerja dengan cinta itu lebih nikmat gitu rasanya, maksudnya lebih semangat gitu. Dan saya dengan istri itu mencoba untuk mencintai atau coba untuk mencari apa sih, mengenal gitu Pak, mengenal Subang lebih dalam gitu, bagaimana kulinernya, bagaimana keindahan alamnya gitu. Kembali ke pertanyaan, menurut Bapak dan motivasi Bapak apa sih bagi kami pendatang gitu untuk bisa lebih semangat lagi dan bisa bekerja dengan rasa cinta yang dalam kepada Subang. Mungkin itu cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan yang kedua. Ya, masuk tidak? Ya, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wabub, perkenalkan nama saya Haris Al-Khairi, perwakilan dari DKUPP, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Subang. Saya asli Belanakan Pak, Subang, Putra Pantura. Mudah-mudahan ini bagian dari pengabdian saya untuk Kabupaten Subang dan beserta rekan-rekan yang lain baik dari Subang dan dari luar Subang seperti itu. Izin Pak untuk kesempatan kali ini, kalau saya lihat di tema itu berkontribusi dan berinovasi. Kalau kontributif mungkin kita semua bisa secara total menjalankan tugas Pak ya. Tapi kalau misalkan di pemerintahan atau di birokrasi ini seringkali kita terpaku dengan satu aturan, kemudian pola yang sama terpaku dengan rencana-rencana yang sudah sesuai. Ya, jadi ada aturan yang membuat kita terpaku pada satu hal. Nah, pertanyaannya Pak, ketika kita bekerja menjadi ASN yang kemudian memang rule of the game-nya sudah ada, bagaimana kemudian kita bisa berinovasi Pak? Di sisi mananya seperti itu? Sedangkan aturannya sudah tetap, kita menjalankan kegiatan pun sudah tetap seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, izin Pak, ini mungkin juga hampir semua yang saya rasakan, ketika ada tugas Pak, contohnya ke lapangan, pembinaan dan lain sebagainya, saya penyuluh koperasi Pak, mungkin sering ke lapangan juga. Tapi
kita terhambat pada anggaran SPPD yang tidak ada, Pak. Ya, jadi banyak masyarakat, kelompok atau koperasi yang seharusnya kita bina, yang seharusnya kita lakukan penyuluhan, ternyata kita terhambat dengan itu. Nah, mohon arahan dan solusinya, atau mungkin jalan keluar yang kira-kira kita tetap bisa maksimal menjalankan tugas. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Untuk sementara ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, ini dari Pak Ahmad Rosadi ya. Tadi sama juga, Pak. Mungkin namanya, tapi tidak ada hubungan ya. Ini bertanya, ini aslinya dari Bekasi ya. Kebetulan mendaftar di sini dan hijrah ke sini, Pak, Kabupaten Subang. Domisili juga sekarang di Subang. Ini bagaimana kiat-kiat mencintai Subang seperti itu, Pak. Karena memang potensi Subang tadi dijelaskan oleh Pak Kang Akur tadi juga banyak potensi kita ya. Mungkin kalau berbeda dengan Bekasi, di mana nggak ada gunungnya, kita ada gunungnya lengkap di sini. Silahkan dari mungkin sudah hampir setahun 2 tahun ini berkeliling Subang, kuliner dan sebagainya. Belum apa chemistry-nya seperti apa. Nah, nanti mungkin kiat-kiatnya seperti apa, Pak. Selanjutnya juga tadi dari Haris Al-Khairi ya, ini asli orang Subang, Pantura, Pak, Belanakan. Ini bagaimana cara meningkatkan inovasi di mana kita sebagai ASN itu terikat ya dengan rule aturan yang memang itu yang sudah baku kita jalani dalam pekerjaan. Terus selanjutnya terkait dengan anggaran SPPD ya, seperti apa, karena memang sebagai penyuluh koperasi banyak berinteraksi dengan lapangan yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Subang. Silakan mungkin Bapak untuk menanggapi dan menyampaikan kepada. Baik, terima kasih. Kang Imam, kita sama-sama satu marga Rosyadi. Beda dikit dengan Paramita Rosyadi, nggak ada hubungan sih memang kita. Baik, kaitan dengan motivasi untuk bisa betah di Kabupaten Subang. Anda sudah mengajak istri tinggal di Subang sudah yang tepat. Karena salah satu yang jadi persoalan adalah ketika LDR, ya, long distance relationship. Artinya ketika istri dibawa, Anda bekerja, maka disitulah nyaman. Karena kenyamanan itu kata Rasulullah memang salah satunya adalah kita bekerja di tempat kita, ya, artinya dengan keluarga, ya, di tempat dengan keluarga. Nah, yang belum nikah, maka carilah istri juga orang Subang, biar jadi tidak fokus bolak-balik habis ku bensin. Ya, habis sama bensinnya begitu, ongkos. Nah, memang harus motivasinya diri pada kita bahwa ditempatkan di mana saja kita bekerja, sesungguhnya itulah yang harus kita tempatkan. Kita bandangkan bahwa Subang ini ke depan mungkin saja di kalangan teman-teman ada sebagian nggak betah di Subang. Kenapa? Kalau di Subang malam nggak ada hiburan, nggak ada mall yang biasa di mall gitu kan. Yang biasa di Bandung, di kota Bandung, malam itu kan bisa ke BIP, ke ke PVZ gitu, PPJ atau ke Ciwok gitu. Kalau di Subang jam 7 udah ya paling angkringan aja ataupun kaki lima di pinggir. Nggak ada hiburan. Mau nonton harus ke Bandung dan sebagainya. Mungkin itu. Tapi bagi kalangan tertentu kondisi itu adalah kondisi yang bagus. Kondisi yang justru lebih dinikmati dibanding kelebihan Subang. Bapak bekerja tidak mengenal macet. Ya, kecuali mohon maaf yang dari Tekwang, Cinangsi. Yang Cinangsi ya. Yang Cinangsi atau Tekwang. Makanya cari kontrakannya jangan sebelah sana, ke sebelah sini kan gitu. Jadi kalau di Bekasi, tingkat stresnya tinggi. Ya, di Kota Bandung mungkin juga tingkat stresnya tinggi. Kenapa? Karena pulang harus bisa jadi nyampe ke rumah sampai jam maghrib gitu. Kalau sekarang jam 4 bubar, mungkin sampai setengah jam masih bisa nge-gym, masih bisa maksudnya ke gym ya gitu, olahraga atau apapun. Nah, tetapi ke depan, gitu ya. Kalau sekarang dianggap sarana prasarana Subang minim, tapi ke depan yakin, saya meyakini bahwa Subang ke depan akan lebih bagus, lebih ramai dibanding kabupaten yang lain. Kenapa? Hadirnya Patimban ini menjadi salah satu gula lah kalau gitu ya. Semut-semut itu akan datang ke Kabupaten Subang. Ya, ada kawasan industri Surya Cipta, kurang lebih 2.000 hektar, Pak.
Terus kawasan industri Manyingsal kurang lebih 1.100 sampai 1.500 hektar. Nanti ada kawasan industri Wangunreja kurang lebih 470 hektar. Ada 3 kawasan yang sudah ada sekarang, kawasan Taifa 100 hektar. Ini semua akan akan muncul industri-industri baru, tentu juga akan muncul persoalan-persoalan yang baru. Dan teman-teman semua sebagai ASN tentu akan juga disibukkan dengan hadirnya tenaga. Tapi akan keramaian, pusat kota akan naik, akan bertambah. Demografi akan bertambah karena pasti akan ada urbanisasi. Mungkin dari Bekasi pindah gitu ya, dari beberapa termasuk di Jawa mungkin juga pindah gitu. Nah, paling utama adalah nikmati, syukuri apa yang hari ini kita dapatkan, bekerja maksimal, jangan melihat lagi kalau tadi kata Pak Bupati, di mana bumi langit dijunjung atau bumi dipijak, maka langit dijunjung. Di mana kita hari ini ada di Subang, maka bekerjalah. Pak Ahmad itu aslinya mana Pak Ahmad ya? Bukan orang Subang ya aslinya, orang Bandung. Pak Asep juga kita transfer dari Korea, dari Ciater gitu, Subang. Pak Cecep juga aslinya bukan orang Subang, orang Tasik, orang Bandung. Pak Cecep Bandung, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun nggak pindah-pindah di Subang, dinikmatin, ya. Jadi istri saya orang Tasik, biasa kan kalau Tasik kredit ya, itu kredit cinta gitu maksudnya di sini saya. Jadi tinggal di sini selamanya. Jadi nikmati, dan banyak ASN yang tidak harus bolak-balik, tetap di Subang, nyari rumah di Subang, pendidikan, dan yang paling penting adalah pendidikan anak-anak kita ke depan. Ya, kalau di Bekasi mungkin harga sekolah bagusnya di sekolah negeri, tapi kan lebih banyak teman-teman tuh kita semua pengennya hanya sekolah swasta yang ada plusnya. Coba sekolah di swasta di mana di Bekasi, berapa harga masuk sekolah? Di sini masih terjangkau. Bahkan orang luar pun datang kan ke Jalan Cagak misalkan sekolah di Subang. Nah ini motivasinya itu salah satunya, syukuri karena bekerja di Subang kita nyaman, tidak terkena stresnya rendah dibanding kabupaten kota yang lain. Tetapi bahwa kalau ingin ramai, suatu saat nanti Subang akan ramai. Pertanyaan kedua dari Kang Haris, orang Belanakan asli, ya, penunggu buaya, gitu ya. Pemilik atau penunggu ya? Pemilik buaya, ya orang Belanakan. Jadi salah satu ikon Belanakan itu adalah buaya. Kita punya buaya sana. Tapi buaya masih di laut, buayanya masih di air. Belum naik, buayanya masih di air. Kalau naik gahayat, kalau udah naik gawat. Memang tadi kita seringkali terjebak, bukan hanya terjebak memang karena kita rutinitas. Kalau ada anggaran kita bekerja. Ini yang pertama, yang kedua dulu pertanyaannya. Kalau ada anggaran biasanya kita bekerja. Kalau nggak ada anggaran, males. Nggak ada SPPD-nya, males. Padahal bagian dari tupoksi. Padahal kalau kita runut ya, kita digaji itu kan harus bekerja. Tetapi untuk pergi kita juga masih diongkosin lagi. Jadi double sesungguhnya. Ada TPP-nya, ada SPPD dikasih juga. Lantas saya seringkali diskusi sama istri saya waktu beliau mengajar di Akper. Lantas kerja sebagai dosennya apa? Kalau ngajar juga digaji, dikasih honor begitu ya. Ngajar digaji, terus gaji sebagai PNS-nya sebagai apa? Kan begitu. Nah ini mungkin paradigma. Jadi saya juga kerja sampai 24 jam. Tamu itu datang karena sampai malam dia sampai jam 11 gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai setengah. Tugas bagian dari tugas menerima tamu, nggak ada gajinya. Nah mungkin mindset kita adalah ya semaksimal mungkin tanpa harus ada anggaran. Kalau udah anggaran mah APBD kita sangat berat hari ini. Kemarin aja kita membahas APBD untuk 2023 masih defisit, ya masih defisit luar biasa. Apalagi tadi pagi saya di chatting oleh Kepala BKAD, Pak DBH provinsi berkurang. Aduh, saya bilang ini. Udah DBH pusatnya juga berkurang, dikurangi sesuai dengan kesepakatan. Makanya ya lakukanlah meskipun bisa sambil pulang, bisa sambil penyuluhannya, bisa sambil jalan lewat. Tinggal di mana Kang Haris?
di Talaga Sunda. Nah, mungkin suatu saat nengok orang tua kebelanakan ya sambil mampirlah melakukan pembinaan, ngobrol dan sebagainya. Tanpa harus tadi kalau bagusnya ada SPPD, tapi ketika SPPD habis, terus kalian mau nganggur kan sayang juga kan? Lakukanlah hal-hal yang positif. Yang kedua, inovasi. Nah, kalau kita kan kerja ngikutin aja perintah pimpinan, ada juga planningnya gitu ya. Sudah kita suatu perencanaan bagaimana berinovasi. Sampaikan ke pimpinan kalian. Sampaikan ide-ide brilian kalian. Karena di BP4D itu ada laboratorium inovasi. Ya, di BP4D itu ada laboratorium inovasi. Tuangkan dalam bentuk tulisan. Sampaikan. Kita apresiasi. Kita apresiasi siapapun, Pak Bupati sudah berjanji, siapapun yang memberikan inovasi dan inovasinya applicable, bisa diterapkan, akan ada kita berikan apresiasi. Bisa karena sulit, ramai dan sebagainya, ada punya ide bagus, cemerlang, brilian begitu ya. Ya tinggal datang aja, temuin saya misalkan, Pak pengen ngobrol, pengen diskusi, saya punya inovasi ide-ide ini. Tahun depan kayaknya kalau dengan anggaran sedikit saja, hanya disentuh dengan 50 juta saja, tetapi PAD kita, nah, misalkan Anda punya ide tentang bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Hanya disentuh dengan anggaran 50 juta, tapi pendapatan kita naik menjadi 1 miliar misalkan gitu. Tentu kita apresiasi itu. Jangan terhalang dengan itu, Anda punya ide, tuangkan dalam bentuk tulisan, sampaikan ke pimpinan Anda, kalau direspon, alhamdulillah berarti langsung nanti sampaikan juga menjadi inovasi di kalian yang BP4D, karena tiap tahun BP4D menyelenggarakan sayembara inovasi dengan laboratorium inovasinya. Atau kalau sulit juga datang ke saya, kita diskusi. Ya, tahu rumah dinas wakil bupati nggak? Tahu? Belum tahu rumah dinas wakil bupati siapa? Udah tahu ya, di mana? Di Subang, ya di Subang. Ya, rumah dinas saya dekat situ. Kalau Pak Bupati di rumah dinasnya di sini, di komplek di sini, saya dapatnya saya penunggu makam Taman Pahlawan Mbah Cidongkol. Jadi kuncennya adalah rumah dinas wakil bupati. Jadi dekat situ, dekat gereja. Itu saja ya. Capek juga ya. Kalian capek nggak? Enggak, saya mau capek. Baik, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Aplaus buat kita semuanya. Baik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Akur, Bapak Wakil Bupati Subang. Kita perlu menyapa juga Pak di luar yang Zoom ya, ini masih stabil Pak di angka 470 sampai dengan selesai, Bu. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Akur ini betul-betul sangat menarik. Tadi juga kita memberikan kesempatan bertanya, wah ini banyak sekali yang bertanya, cuma tadi dikasih kesempatan nanti diskusi ya. Kita sudah mengetahui bersama di sela-sela kesibukan beliau ya sebagai Wakil Bupati, nanti bisa diskusi. Ya kita tahu bersama bahwa Rumdin terbuka ya, silakan. Nanti lain waktu kita berdiskusi. Silakan mungkin angkat tangan bagi yang di luar untuk menyapa Kang Akur di sini. Silakan. Ya baik. Saya kira itu dari kita. Silakan Bapak untuk kembali ke tempat duduk. Nanti akan dilanjut sesi foto bersama ya di sini. Mungkin dari kita. Selanjutnya sekian dari kami acara seminar ASN milenial berkontribusi dan berinovasi mewujudkan Subang Jawara. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, boleh gak saya minta tolong? Boleh gak saya minta tolong? Boleh. Semua Instagram kan? Aktif di Instagram kan? Ada yang ASN milenial nggak pakai Instagram ada? Kebangetan ya, kebangetan. Tolong di follow ya, yang belum follow Agus Maskur ya. Pokoknya nanti kalau banyak berarti langsung saya follow back. Berarti kalau nggak ada berarti nggak mau follow. Dicatat nanti yang hadir di sini ya. Follow juga
Kang Jimat, Pak Haji Ruhimat ya, yang fotonya lagi begini nih. Nah, di follow juga di situ. Di follow juga Prokopim. Biar nanti teman-teman ya lihat update kegiatan-kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Ya, mau follow ya? Follow ya? Follow? Janji? Cak, pokoknya nama ya. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, Kang Akur, silakan. Baik, tadi apa yang diinstruksikan oleh Kang Akur ya, silahkan bagi yang di sini dan juga yang di luar, yang di Zoom, buka HP-nya masing-masing, buka aplikasi Instagram, ya sekarang, buka aplikasi Instagram dan follow ya, Haji Ruhimat 1, 2, Bapak Agus Maskur Rosadi ya, di situ ada, dan Prokopim dan juga Pemkab Subang ada IG-nya di situ. Silakan. Mohon izin mungkin kepada tim untuk menyiapkan kursi di depan untuk kita sedikit sesi sebentar untuk sesi foto bersama. Baik, nanti ada sesi foto bersama.